Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji uji kompetensi dan kinerja PPG periode 2 tahun 2024. Perkenalkan, saya Fahrin SPD, guru fisika SMA Negeri 2 Gunung Putri Bogor, mahasiswa PPG dalam jabatan angkatan ketiga tahun 2023-2024, LPTK Universitas Negeri Jakarta, nomor peserta 2015-0887-1541. Dalam video ini saya akan menampilkan pembelajaran yang kreatif, aktif, dan interaktif yang berjudul meningkatkan keterampilan berpikir kritis peserta didik melalui penerapan model pembelajaran problem-based learning berbasis alat peraga fisika pada pokok bahasan gelombang bunyi kelas 11 IPA 2 SMA Negeri 2 Gunung Putri Bogor, Selasa 5 Maret 2024. Selamat menyaksikan. Sudah bisa kondusif? Siap. Sudah siap belajar? Siap. Rapikan tempat duduknya. Oke. Rapi. Oke, sebelumnya apa kabar semuanya? Baik. Selamat pagi. Pagi. Oke, baik, untuk mengawali pertemuan kita pada pagi hari ini, alangkah sebaiknya biar semuanya diberkahi oleh Allah SWT. Amin. Ketua kelas, Khalif, pimpin doa. Sebelum mulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa sesuai agama dan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk yang paling tahu hari ini siapa yang masuk dan siapa yang tidak. Tiga tahu beri. Oke dulu ya. Ada yang sakit? Oke. Adila? Ahmad Fauzan? Alia Enda? Arwi Dura? Ersa? Safi? Oke, alhamdulillah hanya 3 orang yang berhalangan hadir. Semoga yang sakit dikembalikan sehat dan kembali dengan kita belajar bersama di sini. Oke? Nah, terkait dengan pelajaran hari ini, ada yang tahu kita akan mau ngapain? Praktek. Oke, Pak Farin, sebelumnya terima kasih ya buat kalian yang sudah siap siaga dengan mempersiapkan kebutuhan pembelajaran kita hari ini untuk kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5. Nah, terkait dengan materi hari ini itu adalah gelombang bunyi. Nah, maka dari Pak Farin ketika awal masuk ini Pak Farin memberikan fluid. Fluid kinerjanya itu sama dengan gelombang bunyi ketika ditiup menghasilkan suara, ya kan? Nah, tapi sebelum itu biar kalian rileks, biar kalian juga konsentrasinya bagus, seperti biasa kita adakan ice breaking terlebih dahulu. Untuk Ersa, mohon untuk kesiapannya bermain gitar, bawa gitarnya kan ya? Oke, nah, gitar bisa bersuara atau bisa berbunyi karena dipetik. Ini mengeluarkan suara. Antara senar satu dengan senar yang lainnya sama atau tidak? Beda. Jadi mengeluarkan bunyi yang berbeda juga. Nada yang berbeda juga. Oke. Itu kata kuncinya ya. Salah satu contoh alat peraga yang akan kita gunakan di sesi eksperimen ini. Oke, udah siap semuanya? Halo. Halo. Hai. 1, 2, 3.
Sekarang terkait dengan materi ini, sebelum kita berlanjut ke materi yang akan kita bahas terkait dengan praktikum hari ini, Pak Farid mau menjelaskan tujuan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini. Oke, lihat ke depan. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu peserta didik mampu menerapkan konsep dan prinsip bunyi melalui kegiatan mengamati fenomena bunyi di kehidupan sehari-hari dengan tepat dan benar. Salah satunya tadi juga dengan bunyi gitar. Ya, nanti kita juga akan ada demonstrasinya lagi. Oke, peserta didik mampu melakukan percobaan tentang gelombang bunyi. Berikut hasil percobaan dengan benar melalui kegiatan praktikum menganalisa cepat rabat bunyi padat dan cair. Oke. Nah, sekarang biar kalian paham, biar memanfaatkan waktu yang ada, Farid akan membagikan LKPD ini, ya. Nah, kemarin kita udah sepakat, udah bikin kelompok Fauzan, Firbin, Devondra, Powirusya, Jian, halo. Sama awak kelompok 1, kelompok 2 kelompoknya Syafiq, Arya, Kimberly, Hali sama Adila. Kelompok 3 Intan, Elsa, Alia, Safina, Elsa. Kelompok 4 Reza, Savana, Sabrina, Armi, halo, Nadine, ya. Sekarang biar sama-sama belajar untuk memanfaatkan waktu yang ada. Nanti sembari Pak Farid menjelaskan apa itu gelombang, apa itu bunyi. Sebelumnya kan kita kemarin udah belajar tentang gelombang mekanik ya kan? Dengan tali berikan getaran, kemudian juga ada sepeda, ya, kemudian juga ada bandul. Itu kita udah paham arti dari gelombang. Karena kita ke gelombang bunyi. Oke, sekarang kalian pelajari. Ini LKPD nanti kalian pelajari terlebih dahulu. Untuk selanjutnya nanti kalian akan uji coba praktikum secara berkelompok. Nanti setelah kalian sudah melakukan praktikum, kalian presentasi di depan berkelompok. Oke? Nah, kelompok 1 nanti di sini ada 8 ya, ada 8 buah bola, di mana di sini udah diberikan cantolan ya. Nanti di LKPD-nya tertulis di situ masing-masing bola digantungkan dengan panjang tali yang berbeda-beda ya. Nanti kalian susun, kalian gencangkan di tali yang lainnya ya. Dengan jarak sekitar kurang lebih antara tali satu dengan yang lainnya adalah 5 cm. Paham ya? Ya, antara talinya 5 cm. Nah, jadi 8. Oke. Nah, kemudian di situ nanti kalian akan menggerakkan bola demi bola. Bola 1, bola 2, bola 3 sampai bola 8 kalian ayunkan. Mana yang akan kalian amati, bola mana yang akan ikut terayun. Paham ya? Oke. Untuk kelompok 1 boleh ambil ini peralatannya. Tujuan dari praktikum ini, kalian akan mengamati proses cepat rambat bunyi padat dan cair sama gas. Oke. Halo. Hai. Nah, tadi Pak Farid sudah membagikan salah satu alat peraga untuk nanti diperagakan. Tapi sebelum itu, kalian tadi udah dibagikan LKPD kan? Sudah. Di bagian terakhir, nih, di bagian terakhir, coba semuanya buka bagian terakhir, halaman terakhir. Nah, di situ ada soal
pretest, di mana soal pretest di sini wajib kalian isi sebelum kalian melakukan proses pembelajaran yang akan kalian lakukan, ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, ya. Kalian tidak bisa mengerjakan soal yang yang tertera, Bapak ini bisa memaklumi karena itu sifatnya adalah sebelum pembelajaran, ya. Oke, Bapak ini kasih waktu 5 menit cukup? Cukup. Oke, dimulai dari sekarang, coba kalian kerjakan. Udah? Oke, waktu sudah 5 menit. Oke. Angkat tangan semuanya sudah. Waktu sudah diestimasi ya, 5 menit. Bisa tidak bisa itu kalian harus menjawab. Tidak apa walaupun salah. Oke? Nah, sekarang boleh kumpulkan, coba dilepas. Dilepas. Oke. Nih. Oke, udah ya, semuanya udah. Kelompok 1, 2, 3. Ya. Oke, sekarang ini sebagai yang pretest, lepas dulu. Nanti kita lanjut untuk prosesnya setelah pembelajaran selesai. Oke? Oke. Boleh kelompok 1? Dirobek. Iya, dilepas. Dikasih nama dulu. Dikasih nama dulu ya. Jangan lupa dikasih nama. Oke. Ya, dikasih nama. Jangan lupa dikasih nama. Dikondra? Dikasih nama ya. Dikasih nama ya. Oke, kelompok 2. Kelompok 3. Bentar. Boleh dibantu Army kalian. Ini ada air. Ayo Elsa. Ini airnya. Airnya kalau jangan kurang, terlalu lebih, gitu ya. Nih. Nadine, hey. Boleh tanyakan atau kesulitan? Oke, sampai habis ya. Pakai ini. Biar nanti pakai angkatnya. Tunggu dingin. Awas jangan sampai. Tadi kira-kira denger nggak? Hah? Mengecil. Ketika tadi sebelum dipanasin, nyari.
Kalau hampa udara berarti tidak ada udara. Nah, berarti kita tidak ada dalam bunyi kan? Karena tidak ada penghantar atau media yang mengantarkan suara dari dalam botol itu ke kita. Paham? Ini baru 3, 5 lagi. Oke, udah selesai mengerjakan datanya? Ya. Oke, berarti selesainya kalian mengerjakan data, artinya kalian udah siap presentasi ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1, saya Ahmad dan saya Ahmad Tumin. Kali ini kita akan presentasikan tentang resonansi pada bola-bola. Oke, tujuannya adalah untuk menganalisis faktor-faktor resonansi pada bola bertali. Bola 2 15 cm, bola 3 20 cm, bola 4 15 cm, bola 5 5 cm, bola 6 10 cm, bola 10 bola 7 15 cm, bola 8 5 cm. Angka 5 ainkan pada bola ke-7 dan perhatikan apa yang terjadi pada Bola 7 mana bola 7? Coba perhatikan. Oke, bola 7 ini kan? Oke, coba perhatikan semuanya. Kalau misalkan bola ke-7 diayunkan, pertanyaannya apa? Pertanyaannya, apa yang terjadi pada bola-bola yang lain? 8, apa? Goyang semuanya? Enggak, yang mana yang goyang? Yang pendek, yang ini? Yang panjangnya sama. Yang pendek yang panjangnya sama, terus yang paling panjang. Enggak semuanya? Semuanya. Oke, kita buktikan. Boleh 1, 2, 3. Mana yang diperintah? Semuanya kecuali yang paling panjang. Semuanya kecuali yang paling panjang. Kecuali mana? Oke. Ingat. Yang ikut bergoyang ini apa? Benar tadi kata Sabrina ya? Bola 4 dan 2 4. Karena apa? Panjangnya sama. Oke, terkait dengan ini coba jelaskan kenapa. Oke. Jadi apabila ada dua bola atau lebih yang memiliki panjang tali yang sama, apabila salah satu bola digerakkan, maka yang lain akan ikut bergerak atau ikut mengayun dalam kondisi. Oke, paham ya? Jadi benar kata Sabrina, yang ikut bergoyang dengan sama itu adalah bola 2 dan 4. Karena apa? Karena bola 2 dan 4 panjang talinya sama dengan bola yang ke-7. Karena bola yang ke-7 di sini sebagai sumber getar. Ya, waalaikumsalam. Paham ya? Oke, kelompok 2. Siap? Ayo. Sudah siap semuanya? Menyaksikan presentasi dari kelompok 2? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adila Syala Ramadhani. Saya Kimberly Juliana Papa. Saya ada Dirga Ramadan. Dan saya Kaiful Ahmad. Kita dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil matematik kita, yaitu pengetahuan dari bakaran benang. Dan di sini kita menggunakan benang. Terus, Mbak, gimana? Nah, tujuan praktik ini untuk menganalisa spektra bunyi pada zat padat. Ya. Dan bahan yang kita butuhkan pertama, kita membutuhkan 2 kaleng minuman dan kita membutuhkan tali sepanjang, kami menggunakan 3 meter ukurannya. Lalu kita membutuhkan paku untuk membuka kaleng karena di sini kita membutuhkan bolongan. Lalu kita memasukkan talinya dan mengikatnya ke titik. Perhatikan. Apa yang tertulis di LKPD atau LKS atau modul praktikum itu?
Coba bedakan antara dua keadaan yang berbeda. Yang pertama kalau apa? Kendor. Kendor. Coba kalau kendor, coba siapa yang mau berbisik? Siapa yang mau ngomong? Aku. Ya udah, Dila, coba dalam. Ngomong sesuatu. Coba. Dengar nggak Pak? Dia ngomong apa? Dengaran. Tapi kecil. Apa kenceng? Coba ini kan kendor. Coba kenceng. Nah. Coba ngomong Pik. Coba kamu ngomong. Ngomong sesuatu. Dia apa? Coba apa? Kedengaran. Dia ngomong apa? Tes 1 2 3. Saya 1, 2, 3. Coba kamu yang tadi kan kamu yang ngomong, dia yang dengar. Coba sekarang kamu yang ngomong, dia yang dengar lagi. Halo Via. Coba kamu ngomong apa? Buat selamat. Kamu dia bilang apa? Capek. Coba. Capek kok. Kamu mungkin agak kencengan coba. Bilang apa dia? Cantik. Oh, oke. Jadi kesimpulannya apa yang kamu dengar dengan yang ucapkan ketika kawat apa ini namanya? Talinya kendor dengan talinya yang tadi menegak. Apa perbedaan yang kamu dapatkan? Suara dari Lala tadi ngomong. Perbedaannya apa? Hah? Lebih kencang. Oke. Kalian sudah simpulkan? Oke, coba kalian simpulkan. Boleh coba kasih kalian berikan kesimpulan ketika tadi Taufik sama Lala memperagakan apa yang didengar Taufik ketika talinya kendor dan ketika talinya menegak. Kenapa ada perbedaan? Boleh jelaskan? Coba perhatikan. Ayo. Jadi yang pertama mengapa kalau misalnya talinya semakin tegang, semakin terdengar itu karena tali itu semakin padat untuk mengandalkan suaranya. Sedangkan kalau misalnya tali kendor itu dipengaruhi oleh udara membuat tidak terlalu terdengar nyaring. Makanya kalau misalnya semakin tegang tegangan tali ini, maka suaranya akan semakin terdengar. Tapi karena di sini kita menggunakan tali tidak akan terlalu terdengar seperti kalau revisi. Oke, terima kasih. Tepuk tangan buat kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk selanjutnya kelompok 3. Boleh dibuka? Udah siap mendengarkan presentasi dari kelompok 3? Rizky, Dea, Food, kedua. Oke, kelompok 3, Intan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya Intan Nurul. Saya Sarah Helena. Saya Sarah Madani. Saya Aliani. Dari kelompok 3 kali ini memiliki judul praktikum yaitu foto-foto perirama. Nah, di sini kami ilustrasinya itu ada dua, pertama dipukul sama yang kedua itu video. Nah, ketika dipukul, nadanya tuh bakal kayak gini. Dengar? Udah gini aja, gini buat. Nah, bisa kedengeran nggak? Suaranya beda? Enggak? Itu apa? Tadi sampai yang 10. Atau mungkin posisinya di coba. Biar gampang jawabnya. Oke. Oke. Coba kalian simak Azkia. Coba simak. Saya nyimak. Apa yang kalian dengar? Suaranya beda. Hah? Suaranya beda. Coba perbedaan suara yang kalian dengar. Botol 1, botol 2, botol 3, botol 4 apa? Botol 1 nyari, 2 coba. Coba lagi. Mana yang paling kencang? Hah? Airnya paling sedikit. Kenapa? Karena ada sedikit. Iya, kenapa? Udaranya lebih banyak.
yang di sini, yang buat tempat. Karena dia Gue yang merhatiin. mau penting. Oke, selanjutnya gimana? Rika? Perhatikan. Ditiup nih ujung mulut apa namanya ujung mulut ininya Iya. goyolnya. Coba. Nah itu fenomenanya itu bakal balik sama yang Coba. itu di bawah. Nggak apa-apa. Gak bakal kedengeran. Kita doang yang Nggak apa-apa. Coba. nih ilustrasinya kan ditiup dari sini. Nah Terus? 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 Perhatikan. Halo. Berarti Pak. Nah, apa yang kamu dapatkan dari data yang udah kamu Jadi, praktekkan? ini pertamanya ilustrasinya gini ya. Karena ketika ditiup, tekanan udara meningkat dan udaranya terdorong keluar. Yang harusnya udara yang masuk, jadi ada yang keluar, ada yang ke dalam. Nah, karena di sini ada air yang lebih lebih banyak, jadi udara itu nggak fokus memenuhi ini, langsung nabrak bertabrakan dengan air. Jadi langsung berkontraksi keluar sampai ke dalam gitu. Jadi timbullah getaran atau suara yang lebih nyaring. Lalu? Nah, ketika botolnya airnya lebih kecil atau lebih sedikit, fokus udaranya itu dia jadi nggak langsung bertabrakan sama si air. Jadi kayak ibarat kita kan niup balon. Niup balon tuh kan mereka tuh fokus membesarkan frekuensi si permukaan balon. Nah, sama halnya kayak botol. Jadi nggak ada yang sisi air udara yang keluar itu lebih sedikit, udara yang masuk lebih banyak. Jadi suaranya lebih kecil. Paham ya? Itulah kenapa tadi yang botol satu yang airnya sedikit lebih nyaring dibandingkan dengan botol yang keempat yang justru airnya lebih banyak. Itu Paham? ketika dipukul. Ketika dipukul. Oke. Ketika ditiup itu kebalikan. Buat kelompok 3. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mendengarkan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk kelompok 4. Ya. Kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang lonceng yang tidak betul. Nama saya kelas lagu, Ya, tabung labu. ya tabung labu. Habis itu ada ini kan juga. Terus ada air. Terus ada kelereng. Hah? Itu ada api. Pembakar kusen. Iya, kotak kusen. Sama? Tiga. Ini sama-sama korek sama ini ada plastisin buat tutup. Oke. Lama-lama gimana buat? Sama utamanya ini kita pasang kelereng pada ujung kawat dan tutup. Nah, kalau kita kelereng, coba gimanain? Ulangin mana? Awas kelapa. Perhatikan. Iya. Apa yang kalian dengar? Kayak suara-suara. Ada suara. Ada suara kan? Ada suara. Oke. Jelaskan. Iya. Ada airnya juga, jadi udaranya masih terbuka. Nah, karena udaranya masih terbuka, itu suaranya masih kencang. Karena suasananya itu ada dari barangnya, terus media penanganannya di atas sama pendengarnya. Jadi suaranya kencang. Oke. Nah, terus kita Langkah yang kedua gimana? langkah kedua itu dimasukkan air. Oke. Langkah selanjutnya apa? Masukkan air ke dalam Berapa? dalam 50 ml. Tabung labu. Segitu cukup. Cukup. Boleh sedikit lagi aja. Sedikit lagi. Oh. Ini udah tos. kita masukin
Oh, jangan sampai diganti ya. Ya. Bapak sampai yang berdiri dan dia menghasilkan uang. Terus? Terus dia kita tunggu. Nah, Bapak Ibu mau tanya, apa bedanya ketika tadi sebelum diisi air lalu dipanaskan dengan yang sekarang? Hah? Suhu apanya? Suhu tabung ya? Di dalam tabung ada apa? Hah? Oke. Terus kira-kira itu udah habis belum air jadi uap? Oke, pegang aja. Pegang aja. Coba langkah selanjutnya gimana? Angkat selanjutnya itu kita masukin relenya ke dalam. Oke. 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 Terus? Terus? Oke. Nah, habis itu gimana? Apa yang anda dengar? Apa yang beda nih? Apa yang terdengar? Gak ada suaranya. Apa ada suaranya? Katain gak ada tadi. Coba. Soalnya lebih Suaranya pelan. lebih pelan. Oke. Ya, Pak. Kenapa suaranya lebih pelan? Karena ada uap. Ada uap. Uap. Tidak ada udara. Ada udara. Tidak ada udara. Oke. Oke. Ketika si air perhatikan halo. Ketika air di dalam botol labu ini dipanaskan, otomatis dia akan menguap. Ya, uap air ini akan mengeluarkan udara di dalam botol, sehingga udara di dalam botol ini akan habis, sehingga di dalamnya menjadi hampa udara. Paham? Paham. Oke. Sehingga tidak, kalaupun memang terdengar itu akan sangat pelan. Paham? Paham. Pak, balik. Tutup. Tutup. Jadi sekian dari Kelompok 4 kurang lebihnya. Mohon maaf. Apa sih, Pak? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang Pak Karin mau nanya ke kalian. Setelah kalian belajar eksperimen, ya, dengan praktikum masing-masing dengan tali, bola bertali, kemudian juga telepon penghubung tali, kemudian juga botol berirama, kemudian lonceng tidak berbunyi, sama telepon penghubung kawan. Apa yang kalian dapati dan rasakan sebelum pertama tadi dengan sudah siang ini? Apa? Ya. Jadi kalau Apa? udara suara itu bisa disebarkan lebih kemana-mana. Misalkan kalau kunci itu ada di udara. Terus kalau misalkan tadi yang jadi kalau misalkan yang panjang ada sejajar itu dia bakal mengalami benda yang lain. Juga tadi Nadine sudah memberikan kesimpulan dari percobaan dari kelompok 1, 2, 3, 4, dan 5. Sekarang LKPD-nya atau modul praktikumnya boleh dikumpulkan. Kelompok 4. Coba alat praktikumnya rasakan kembali. Ya. Coba praktikumnya kembali. Lagi main soalnya. Tadi ada. Apa yang nanti? Ada sekarang. Lagi main ini. Siapa tuh? Ayo, Sabrina. Kenapa Pak Farid menginstruksikan kalian mengumpulkan kembali peralatan praktikum yang sudah kalian pakai di depan? Itu sebagai bentuk penanaman tanggung jawab dalam diri kalian terhadap apa yang sudah kalian pakai. Paham ya? Setelah tadi kita pre-test di awal, sekarang post-test. Ya, post-test itu adalah penilaian terakhir setelah kalian melakukan pembelajaran. Oke? Nanti kita bandingkan pengetahuan sama keterampilan berpikir kalian ketika sebelum
pembelajaran sama sesudah. Sekarang kalian kerjakan kembali. Oke, Manisha. Lihat dulu. Arti dulu. Azkia. Reza. Sekarang penilaian proses. Tolong kalian kerjakan kembali, kerjakan ulang, tapi tidak menghapus atau mengganti pertanyaan yang sudah kalian tadi jawab pada sesi pretest. Oke? Boleh di belakangnya atau mungkin kalian kasih keterangan, ya, post test. Oke? Oke, Oparin kasih waktu sekitar 10 menit. Nah, sekarang coba kalian jawab pertanyaan-pertanyaan yang sama, ya, yang otomatis Bapak yakin jawaban kalian sekarang berbeda dengan jawaban pada saat kalian pretest tadi. Oke, ini post test sebagai nilai evaluasi, ya, evaluasi pada bab ini mengenai praktikum ataupun eksperimen berkelompok. Nah, tujuan dari pembelajaran kita pada kesempatan hari ini setelah tadi kalian sudah melalui pretest, eksperimen, kemudian juga presentasi. Kemarin kan udah memperhatikan kan, otomatis pada saat post testnya kalian bisa mengerti. Nah, keterampilan berpikir kreatif dan juga kritis kalian udah terbangun ketika kalian tadi melakukan praktikum dan juga presentasi. Ada sesi tanya jawab, ada juga kalian yang menjawab. Kemarin sangat salut dan mengapresiasikan buat kalian, ya. Oke, udah ya. Waktu sudah 10 menit. Jadi kemarin akan memeriksa kemampuan berpikir kritis kalian mengenai percobaan-percobaan yang dilakukan oleh masing-masing kelompok. Satu percobaannya, baik itu presentasinya, ya. Oke, sekarang kumpulkan lagi. Oke, alhamdulillah serangkaian pembelajaran kita pada kesempatan pagi hari ini sudah kita lakukan. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan pada kesempatan hari ini Allah memberikan keberkahan buat kita semua. Oke, tetap semangat dan tetap rajin belajar. Oke, untuk itu kita tutup kegiatan hari ini dengan bacaan hamdalah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.